Saya akan bacakan bagi kita semua 1 Petrus 4 ayat 7-11, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikian juga pembacaan bagian firman Tuhan. Nah, saudara, kita sudah hampir menyelesaikan pembahasan kita dari surat 1 Petrus. Setelah minggu ini, saudara, 2 kali hari Minggu lagi dan kita akan menyelesaikan pembahasan surat ini. Saudara, sampai sejauh ini kita membahas surat 1 Petrus. Saya yakin saudara sudah sangat jelas, kalau saudara mengikuti ibadah dan tidak tidur, saudara pasti sudah sangat jelas bahwa tema besar saudara dari surat 1 Petrus adalah hidup sebagai strangers and pilgrims, pendatang dan perantau di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat dengan orang Kristen. Saudara, maka tema yang juga sangat besar di dalam surat 1 Petrus adalah soal penderitaan. Sudah berkali-kali saudara kita membahas soal itu, dan minggu depan Pak Misal akan membahas bagian yang terakhir di mana Petrus bicara lagi tentang penderitaan. Nah, saudara, pada waktu Petrus menulis surat ini, sangat mungkin gereja waktu itu belum mengalami penganiayaan secara sistematis dari kekaisaran Romawi. Penderitaan yang dialami oleh orang Kristen bukan karena ada perintah dari negara untuk mengejar, menangkap mereka secara sistematis begitu. Saudara, belum ada seperti itu. Tetapi saudara, yang mereka alami lebih berupa ketidaksukaan masyarakat kepada orang Kristen. Karena cara hidup mereka berbeda, prioritas mereka berbeda, nilai mereka berbeda, penyembahan mereka berbeda. Saudara, mereka tidak melakukan dosa yang biasa dilakukan oleh masyarakat, maka mereka dianggap berbeda, tidak disukai, bahkan difina. Saudara, maka yang dialami oleh orang Kristen pada waktu itu adalah tekanan sosial. Mungkin tetangga mereka bersikap tidak bersahabat kepada mereka, atau keluarga mereka mungkin menghina mereka atau melarang mereka untuk pergi beribadah, atau tuan mereka kepada mereka yang hamba, tuan mereka mungkin memperlakukan mereka dengan buruk karena tidak suka mereka orang Kristen, atau hal-hal yang seperti itu. Dan salah satu hal yang disebutkan Petrus adalah mereka juga sering difitnah, dan mungkin itu berarti diadukan ke pengadilan untuk hal-hal yang tidak mereka lakukan. Nah, saudara, di tengah situasi seperti ini, kehidupan gereja dan orang Kristen, Petrus menulis surat ini. Setelah semua yang dia sampaikan saudara sepanjang surat 1 Petrus ini, sekarang Petrus bicara tentang bagaimana gereja harus hidup di tengah situasi itu. Nah, saudara, satu temuan yang sangat menarik dari studi sosiologi dan psikologi adalah sebuah komunitas, saudara, baik komunitas apapun itu, baik itu negara, organisasi, bahkan gereja, akan selalu lebih bersatu ketika menghadapi apa yang disebut common enemy, musuh bersama. Saudara, setelah peristiwa 9/11 di Amerika ketika gedung World Trade Center di New York runtuh karena ditabrak oleh pesawat yang dibajak oleh teroris, saudara, banyak orang di Amerika merasakan perasaan patriotisme dan kesatuan yang tinggi sekali. Mendadak saudara, mereka bisa mengabaikan berbagai perbedaan yang ada di antara mereka. Perbedaan partai politik, Republik Demokrat, berbagai isu yang selalu menjadi diskusi panas di tengah masyarakat. Mereka bisa abaikan semuanya itu dan mereka bersatu. Karena ada common enemy, musuh bersama. Seolah-olah saudara, semua perbedaan itu menjadi tidak penting lagi karena ada yang lebih penting. Ada musuh yang mengancam kita semua. Suasananya darurat, maka semua perdebatan, berantem, perebutan seperti tidak pantas lagi untuk dibicarakan. Tetapi begitu ancaman mulai berlalu, masa darurat berlalu, common enemy mulai terasa sepertinya makin jauh, maka mereka kembali lagi ke masalah yang sama. Perdebatan yang sama, ribut yang sama, dan seterusnya. Nah, saudara, fakta ini menarik karena ini dialami oleh semua komunitas, termasuk gereja. Ketika kita merasa keadaan lebih baik,
Kita merasa berada di dalam masa yang sepertinya aman, bukan darurat. Maka ada banyak perdebatan, berantem, perebutan untuk soal-soal yang remeh. Kita ingin ini, kita tidak puas itu, kita tidak suka dengan hal ini, kita marah dengan si itu, dan seterusnya. Tetapi ketika penganiayaan dialami oleh gereja bersama-sama, maka gereja akan bersatu. Saudara bayangkan kalau tiba-tiba pemerintah mengatakan gereja dilarang. Tidak boleh lagi ada pertemuan ibadah. Lalu orang Kristen dikejar, dipenjarakan. Saudara bayangkan kalau tiba-tiba kita mengalami kondisi seperti itu. Saya kira kita tidak akan pusing lagi soal banyak hal yang remeh. Tidak akan pusing. Tidak akan ada gereja saingan. Tidak ada sebel-sebelan. Karena semua teman. Mereka yang musuh juga jadi teman. Kenapa? Karena common enemy. Kita tidak akan berantem dan berebut untuk hal yang tidak penting, tetapi semua pikiran, konsentrasi kita arahkan untuk menghadapi common enemy, musuh bersama. Saudara, tapi bukankah sebetulnya kita tidak perlu tunggu penganiayaan untuk itu? Karena dari dulu saudara sampai sekarang, di dalam keadaan kita sepertinya baik ataupun tidak baik, kita tetap memiliki common enemy, bukan? Yaitu setan yang menggoda dan ingin menghancurkan kehidupan. Kita sedang menghadapi yang sama. Kita sedang berada di dalam peperangan rohani yang sama. Dan kalau saja gereja menyadari common enemy itu, sikap kita pasti akan berbeda. Dan saudara, kalau saja kita melihat bahwa kita tidak memiliki waktu yang panjang lagi, maka apa yang penting dan tidak penting akan menjadi sangat berbeda bagi kita. Saudara, di dalam keadaan biasa, uang tabungan itu menjadi penting dan banyak orang berantem untuk uang. Tapi waktu sakit parah, kesehatan menjadi penting, uang tidak terlalu berharga selain untuk membeli pengobatan. Tapi waktu kita hampir mati, saudara, apa yang berharga bagi kita? Akan sangat berbeda. Apalagi saudara kalau kita tahu, 1 tahun lagi Yesus akan datang kedua kalinya. Akhir zaman tiba. Saya yakin saudara kalau kita bisa tahu itu, kapan Yesus akan datang dan dia akan datang dengan segera, kita akan hidup dengan cara yang sangat berbeda. Saudara, maka pertanyaannya, bisakah kita hidup sebagai gereja yang berhadapan dengan common enemy, musuh bersama? Dan sebagai gereja yang tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Sehingga sikap kita di dalam hidup bergereja akan sangat berbeda. Saudara, di satu sisi betul keadaan kita masih normal. Maka tidak mungkin saudara kita hidup di dalam masa sedarurat kalau ada penganiayaan seperti yang saya sebutkan tadi. Kita masih harus urus banyak hal. Kita urus soal ruangan, dekorasi, rekaman video, sosial media, toilet dan lain-lain. Semua masih kita perlu urus saudara. Tapi kalau terjadi penganiayaan kita tidak akan pedulikan lagi semua itu. Tapi bisakah saudara paling tidak kita lebih menyadari ada common enemy dan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan kita hidup dengan cara yang berbeda. Saudara, itulah yang mendasari nasihat Petrus di dalam bagian ini. Gereja waktu itu menghadapi tantangan dari masyarakat sekitar. Ada ketidaksukaan, perlakuan yang tidak adil, bahkan ancaman dihadapi oleh mereka dari masyarakat sekitar. Ada common enemy. Dan Petrus menambahkan satu hal lagi di ayat 7 tadi kita baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka dia minta gereja hidup dengan cara yang berbeda. Surat 1 Petrus ditulis mungkin sekitar tahun 60-an Masehi. Artinya sampai sekarang sudah berlalu lebih dari 1960 tahun. Dan Yesus belum datang kembali kedua kalinya. Akhir zaman belum tiba. Tetapi bahkan waktu itu pun 1960-an tahun yang lalu Petrus sudah berkata itu sudah dekat. Saudara, karena akhir zaman menjadi dekat. Sejak kedatangan Yesus sebagai manusia ke dalam dunia. Saudara, orang-orang di zaman perjanjian lama, mereka memandang ke depan, ada 2 peristiwa besar di depan mereka. Yang peristiwa besar pertama adalah kedatangan Yesus sebagai juru selamat atas dunia. Dan peristiwa besar yang kedua adalah kedatangan Yesus sebagai hakim atas dunia di akhir zaman nanti. Saudara, orang zaman perjanjian lama melihat 2 peristiwa besar itu. Tetapi ketika Yesus sudah datang sebagai manusia dan menjadi juru selamat bagi kita, maka tidak ada lagi yang ditunggu untuk peristiwa besar yang kedua terjadi. Maka itu sudah dekat.
Saudara, dan Petrus sendiri di dalam surat 2 Petrus berkata begini, satu-satunya alasan mengapa Tuhan Yesus belum datang kembali dan akhir zaman belum tiba adalah karena dia sabar dan memberikan kesempatan supaya orang berbalik dan bertobat. Tetapi itu sudah dekat. Saya tidak tahu kapan Yesus akan datang dan tidak ada orang yang tahu. Tapi saya kira tidak terlalu lama lagi. Kalau dulu sekali 1960-an tahun yang lalu, Petrus bisa berkata, sudah dekat. Dan hari ini, jauh lebih dekat. Saudara, di dalam konteks inilah Petrus memberikan beberapa nasihat. Nasihat pertama, di dalam ayat ke-7. Dia menasihati mereka untuk siap berdoa. Nah, saudara, di dalam kondisi seperti itu, hal yang harus diutamakan oleh orang Kristen adalah berdoa. Karena doa membangun hubungan dengan Kristus. Tetapi doa membutuhkan disiplin. Maka itulah yang diminta oleh Petrus. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, apa artinya? Saudara, jangan biarkan pikiranmu panik akan berbagai masalah yang kau hadapi di dalam dunia. Kita bisa berdoa sambil sibuk melakukan banyak hal, tetapi kita tidak mungkin berdoa sambil panik. Masalah, penderitaan, perlawanan yang kita hadapi akan terus-menerus ada. Mungkin kita difitnah, mungkin kita disalah mengerti, mungkin kita ditolak, mungkin kita melihat situasi yang semakin mengerikan, mungkin hidup kita bahkan seperti berantakan. Tetapi di tengah situasi itu Petrus minta kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, Petrus tidak mengajarkan bagaimana caranya bisa menguasai diri dan tenang di tengah situasi seperti itu. Tetapi di tengah bahaya, ketakutan, kesedihan, kemarahan, kita akan cenderung fokus kepada betapa besarnya masalah yang kita hadapi. Dan kita akan cenderung bereaksi sesuai dengan kelemahan kita. Mungkin kita akan membalas kalau bisa. Mungkin kita memikirkan cara-cara yang juga tidak benar untuk menolong diri kita sendiri. Atau mungkin kita berpikir untuk melarikan diri. Tetapi pada waktu seperti itu, di mana Tuhan bagi kita? Saudara, kita mengabaikan Tuhan. Maka kita tidak mungkin berdoa dengan benar. Kita tidak boleh, saudara, menjadi orang yang sangat optimistis. Karena orang yang sangat optimistis seringkali mirip dengan tidak peduli. Kita anggap tidak ada masalah. Kita tidak merasa ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Maka kita tidak berdoa. Sebaliknya, saudara, kita juga tidak boleh menjadi orang yang sangat pesimistis. Yang sepertinya suram sekali. Lalu kita terus berdoa dengan tertekan, tidak ada harapan. Saudara, keduanya punya kesalahan yang sama. Tidak melihat di mana Tuhan. Maka kita perlu menguasai diri. Berusaha melihat dari kacamata Tuhan. Dan menjadi tenang karena Tuhan. Supaya kita dapat berdoa. Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, di ayat ke-8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kasih adalah faktor utama di dalam semua relasi di gereja. Di tengah situasi menghadapi common enemy dan akhir zaman yang sudah dekat, orang Kristen bukan saja harus berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal yang remeh, tidak berdebat, berantem, berebut untuk hal yang sebetulnya tidak penting, tetapi juga berusaha sungguh-sungguh mengasihi. Sehingga berbagai perbedaan dan ketidaksukaan kita kepada orang lain ditutupi oleh kasih. Saudara, kita mungkin tidak suka kepada si A karena dia kurang sopan kalau ngomong. Kita tidak suka kepada si B karena orangnya berantakan. Kita tidak suka kepada si C karena dia kurang pintar mengerjakan sesuatu. Kepada si D karena orangnya sering komplain. Si E membosankan dan seterusnya. Kalau kita buat daftar, saudara, akan ada banyak kekurangan si ini dan si itu. Orang-orang yang sulit untuk kita kasihi. Termasuk kita sendiri juga mungkin ada di dalam daftar orang lain sebagai orang yang sulit untuk dikasihi. Dan mungkin kita benar, saudara, menilai. Mungkin salah, mungkin kita orang yang terlalu kritikal atau mungkin memang kenyataannya begitu. Tapi kita memang pasti bisa menemukan kesalahan orang lain di sekitar kita. Tapi Petrus berkata kasih menutupi banyak sekali dosa. Love covers multitude of sins. Bukan berarti kita menutup mata kepada kesalahan orang lain atau karakter yang buruk dari orang lain. Bukan begitu. Tetapi di dalam relasi pribadi, kita berusaha untuk mengasihi dia. Yang kedua, yang ketiga, di ayat 9. Petrus berkata, berilah tumpangan
seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, gereja di abad mula-mula hampir tidak ada mungkin, atau mungkin boleh bilang pasti tidak ada yang memiliki gedung gereja. Mereka bertemu di rumah-rumah jemaat. Dan salah satu saudara yang hampir selalu ada di dalam pertemuan ibadah adalah makan bersama. Karena perjamuan kudus mereka lakukan bukan seperti kita, sepotong biskuit roti dan sedikit anggur, tetapi bersama-sama makan besar, saudara. Saudara, dosen saya yang sangat suka minum wine, dia selalu komplain gitu. Perjamuan kudus apa itu, cuma sepotong gitu ya. Karena dia kepengennya satu botol wine begitu. Bisa kacau saudara ya kalau kita semua begitu. Saudara, walaupun waktu zaman itu umumnya orang kan membawa makanan masing-masing seperti kita potluck. Tetapi itu berarti harus ada orang yang bersedia mengatur itu tiap-tiap minggu. Ada orang yang kaya, ada yang hamba. Ada pria, wanita yang biasanya di dalam masyarakat Yunani Romawi sangat dibedakan statusnya. Tetapi di situ di dalam gereja semua saling melayani, hospitality. Dan waktu itu saudara, para pengkhotbah Kristen banyak berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang dia punya tujuan pelayanan lain, kadang-kadang dia diminta untuk berkhotbah di situ. Tapi yang hampir pasti adalah mereka perlu tumpangan. Maka selalu ada jemaat yang perlu menolong dia, menerima dia di rumahnya, bahkan kadang membantu biaya perjalanannya, hospitality. Saudara, hari ini kita mungkin tidak punya banyak masalah dengan itu. Tidak banyak lagi orang yang menginap di rumah orang. Dan ini juga bukan sebuah keharusan untuk kita lakukan sebetulnya. Tapi kita perlu belajar prinsip dasarnya. Hospitality, saudara, adalah salah satu kebajikan Kristen. Kalau kita perhatikan ketika Paulus mendaftarkan kualifikasi seorang pemimpin gereja. Salah satu yang dia sebutkan adalah suka memberi tumpangan. Dia menjadikan itu salah satu kualifikasi seorang pemimpin gereja. Saudara, apa maksudnya? Karena menerima orang menumpang di rumah seringkali saudara membuat tidak nyaman. Apalagi kalau rumah kita kecil dan kita tidak punya banyak tempat sebetulnya. Lalu kita menerima dia untuk waktu yang cukup panjang. Nah, saudara, itu berarti membutuhkan hati yang luas, kemurahan, dan kasih yang menutupi segala sesuatu. Petrus menambahkan kuncinya. Berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Karena kita mungkin memberikan tumpangan, tapi kita ngomel di belakang. Maka sebetulnya kita tidak memiliki hati yang luas, kemurahan, dan kasih yang menutupi segala sesuatu. Ini pesan dia yang ketiga. Yang terakhir, ayat 10-11, Petrus menasihati mereka untuk melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Saudara, setiap orang menerima karunia. Dan itu seperti sebuah harta yang dititipkan kepada kita. Dan tugas kita adalah menggunakannya. Atau di dalam istilah Petrus sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita diberikan sesuatu, kita menjadi pengurus yang baik atas sesuatu itu. Maka layanilah seorang akan yang lain. Dan ada dua karunia yang khusus disebutkan oleh Petrus sebagai contoh. Yaitu karunia berbicara dan karunia melayani. Nah, saudara, karunia berbicara yang dimaksud sangat mungkin maksudnya adalah berkhotbah. Jikalau kamu menerima karunia ini, maka bicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saudara, salah satu concern saya, ada banyak pengkhotbah yang sebetulnya tidak menyampaikan firman Allah. Dan banyak orang Kristen tidak mengerti itu. Saudara, kita tidak perlu bicara mereka yang menyampaikan ajaran yang salah. Walaupun seringkali saya sedih karena itu pun banyak orang Kristen tidak bisa membedakan. Tetapi ada banyak pengkhotbah yang kalau diteliti ajarannya tidak salah. Dia tidak menyampaikan konsep yang ngaco. Tetapi dia juga tidak menyampaikan firman Allah. Saudara, ini bukan soal apakah khotbahnya menarik atau tidak menarik. Tapi apakah dia menyampaikan firman Allah. Kadang-kadang saudara kita mendengar khotbah dan kita merasa, oh ini bagus. Padahal mungkin saudara kita merasa bagus hanya karena si pengkhotbah memberikan ilustrasi yang menyentuh masalah kita. Dan kita merasa ini bagus. Padahal teks Alkitab yang dibaca dan diuraikan tidak ada hubungan dengan ilustrasinya. Maka yang menyentuh kita bukan firman Tuhan, tapi ilustrasinya. Lalu apa bedanya dengan kita membaca buku motivasi? Kadang-kadang saudara pengkhotbah mencomot ayat dari sana dan sini, lalu menambahkan beberapa contoh potong video dari YouTube yang menyentuh, memberikan quotes, kalimat-kalimat bijak, dan kita pikir dia menyampaikan firman Allah. Padahal betulkah itu firman Allah? Atau kadang ada banyak pengkhotbah yang selalu hanya menyampaikan ajaran moral. Kesimpulannya adalah yang harus dilakukan 1, 2, dan 3. Tapi kalau begitu apa bedanya Injil dengan Taurat?
Kalau kuasa itu ada pada firman Allah, maka tugas pengkhotbah adalah menyampaikan firman Allah. Dia bisa menggunakan ilustrasi, cerita, potongan video, humor, apa saja, tapi semua dia lakukan dengan tujuan firman Allah tersampaikan. Dan yang terakhir, saudara, karunia melayani. Sebuah karunia yang bukan soal bicara atau berkhotbah. Karunia mengerjakan sesuatu, melayani bagi kebutuhan orang. Petrus mengatakan baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus. Tujuan kita melayani adalah agar Allah dimuliakan. Allah harus nyata. Baik pada waktu kita bicara, berkhotbah, maupun kita melayani. Sehingga orang memuji Allah yang dilayani. Saudara, 4 hal ini yang Petrus nasihati untuk dilakukan gereja. Di dalam situasi berhadapan dengan common enemy, musuh bersama. Dan akhir zaman yang sudah mendekat. Yang pertama, dia minta mereka berdoa. Kuasai dirimu, jadilah tenang, berdoa. Yang kedua, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dan biar kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Yang ketiga, berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Miliki hati yang luas, penuh kemurahan. Kasih yang menutupi kelemahan terhadap orang lain. Dan yang keempat, pergunakanlah karunia yang ada untuk kemuliaan Allah. Gereja yang seperti ini adalah gereja yang tidak melihat dirinya di dalam keadaan nyaman, santai, lalu mulai meributkan hal-hal yang remeh, berdebat, berantem, saling meninggikan ego masing-masing. Tapi gereja yang tahu kita harus berdoa, bersatu di dalam kasih, punya sikap hospitality satu sama lain, dan saling melayani dengan karunia yang diberikan Allah untuk kemuliaan Allah. Gereja seperti ini akan bertahan di tengah ancaman common enemy dan siap untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Ada 2 reflection questions. Saudara, biar ini boleh menjadi perenungan kita. Dan kita bawa pulang untuk kita renungkan. Yang pertama, adakah kesadaran yang kuat pada kita bahwa ada common enemy bagi kita orang percaya? Atau kita merasa kita santai, kita aman, yang penting kita datang ke gereja seperti ini bebas, kita senang, cukup. Apakah kita masih sadar ada common enemy bagi kita bersama, bagi semua gereja Tuhan? Dan apakah kita punya kesadaran yang kuat bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Dan yang kedua, saudara, apa yang ingin kita ubah kalau begitu di dalam kehidupan kita bergereja? Saudara, ambil waktu teduh sejenak. Dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Adakah kesadaran yang kuat pada kita bahwa ada common enemy bagi kita orang percaya? Dan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Masihkah kita sadar itu? Dan kalau begitu, apa yang ingin kita ubah dalam kehidupan kita bergereja? Doakan itu. Bapa di surga, kami bersyukur perenungan yang singkat akan firman Tuhan. Biarlah boleh kami bawa pulang dan Roh Kudus mengingatkan kami, menggelisahkan kami untuk terus bergumul bagaimana kami hidup sebagai gereja. Sebagai orang Kristen, Tuhan tolong kami
Kesudahan segala sesuatu kami tahu ya Tuhan sudah dekat. Dan ada common enemy bagi kami orang percaya. Biarlah kami hidup terus dengan bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami dan menyelamatkan kami dari dosa dan memberikan hidup yang kekal kepada kami. Biarlah kami terus hidup dengan memandang kepada-Mu dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.